Ayu. Felin Ayu. Ratu Ayu ya, Felin Ratu Ayu, Felin Ayu. Fel, kan tadi kita kan sering merhatiin tuh kegiatan kamu sejak pandemi dan pasca pandemi sepertinya Felin tuh lagi senang konsentrasi di area-area ranah spiritual, kan? Ya. Dan beberapa poster-poster yang saya perhatiin tuh agak bedanya begini. Kalau kebanyakan dari para pelaku spiritual yang mereka mengelola jasa itu, ya kan, kebanyakan ada take and give lah. Artinya, ya notabene memang membantu, tapi ada seperti biasa tinggal balik, itu sesuatu yang normatif lah. Cuma enggak beda dengan Felin yang kayaknya saya cenderung memperhatikan kok nggak ada bandol harganya berapa, ini berapa, nggak ada unsur komersialitasnya gitu secara personal. Artinya Anda sebagai pelaku pakar ahlinya yang berkecimpung di bidang itu sebenarnya sesuatu yang wajar aja. Andai kata ingin membuka market seperti itu. Tapi kalau boleh tahu, itu apa alasannya kenapa Felin nggak pasang harga sekian? Kenapa? Alasan pertama adalah aku itu mendapatkan suatu, aku bilang ini ilmu ya, suatu ilmu yang dibukakan oleh alam semesta dan juga hasil dari dibilang meditasi dan juga bermunajatnya aku waktu COVID, di mana rezeki aku, salah satu rezeki aku ditutup oleh fitnah yang lain, kemudian aku diberikan kemudahan, diberikan jalan lain oleh Allah yang memang dari kecil dari kecil aku sudah mengalami yang namanya keanehan-keanehan, keganjilan dalam diri aku, dan emang keluarga aku menutup semuanya, bahkan dari sejarah keluarga pun memang kita tutup semuanya. Dan ketika aku di masa-masa kesusahan aku, di masa kesedihan aku, dan juga di masa titik terendah dalam kehidupan aku, di mana ketika COVID kita itu mengalami banget yang namanya jatuhnya perekonomian. Dan disitulah aku bermunajat kepada Tuhan, dan juga ketika aku mengalami fitnah yang luar biasa dalam kehidupan aku atas segala sesuatu yang tidak aku lakukan, dan aku cukup cukup dengan ya Allah, aku mengandalkan kekuatan Allah, karena ketika kita mengandalkan kekuatan manusia itu tidak akan sampai pada hidup aku sekarang ini. Dan ketika aku memasrahkan semuanya, mengikhlaskan semuanya, flashback balik dari apa yang sudah pernah aku sukses sebelumnya, kemudian aku dijatuhkan di titik terendah aku, akhirnya aku bermunajat kepada Allah dan diangkat derajat aku lewat jalan lain. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa buat aku, dan tidak semua orang memiliki itu. Satu hal juga yang aku selalu ingat, ketika aku mendapatkan semua ini, dibukakannya jalan lain ini, Allah berpesan kepada aku lewat entah siapapun itu yang ada di hadapan aku, ketika aku memejamkan mata aku dan menengadahkan tangan aku, cuma satu. Ingat ya Nduk, ketika kamu nanti memiliki rezeki, sebagian rezeki kamu adalah rezekinya orang lain. Ada hak orang lain yang emang diturunkan, dititipkan kepada kamu. Jangan serakah, dan juga tugas kamu sejak kecil dan keluarga kamu adalah ingat leluhur kamu siapa, dan tugas kamu adalah untuk meluruskan, menolong orang. Jangan hanya semata-mata hanya karena materi, tapi ingatlah bahwa ini awal dari kehidupan kamu nanti di akhirat, untuk bekal kamu di akhirat. Jadi lakukanlah segala sesuatu dengan hati, dengan tulus dan ikhlas, dan disitulah maka karomahku akan turun kepadamu. Jangan pernah khawatir, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu ketika orang lain dan manusia meninggalkanmu. Allah selalu ada di samping kamu, menolong kamu. Jadi yang penting lakukan tugasmu dengan ikhlas, tulus, dan juga ibadahmu jangan lupa, karena hanya dengan berkomunikasi, kamu akan berkomunikasi dengan aku ketika kamu menengadahkan tanganmu, ketika kamu bersujud kepada. Itu yang selalu aku ingat. Dari situlah aku berjanji pada diri aku sendiri, di mana ketika kita jatuh sakit ya mas, ketika kita gak bisa apa-apa, tidak ada satu orang pun yang kita minta tolong terus mau menolong kita, sakit gak sih? Sakit dong. Nah disitulah aku berusaha untuk membukakan hati aku, mata, pikiran aku, dan tangan aku selalu terbuka
buat mereka-mereka yang membutuhkan. Siapapun yang mau berobat, asalkan memang kondisinya memprihatinkan atau tergolong tidak mampu, aku akan dengan sangat rela dan ikhlas ya, sukarela aku akan menolong. Tapi buat mereka-mereka yang punya uang, tentunya dia yang memberikan mahar kepada aku, insya Allah di situ juga bukan semuanya semata-mata buat aku, tapi sebagian rezeki ini adalah hak orang lain. Dan di mana aku tuh ada beberapa anak panti ya, panti asuhan yang memang panti itu tidak diurus dan tidak punya donatur ya. Apapun yang mereka butuhkan di situ aku selalu ada, berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga ada nenek-nenek jompo yang memang mereka itu tidak mampu dan sudah tidak bisa bekerja, kemudian juga mau kerja apa, sudah tua, anak sudah nggak ada yang peduli ya. Jadi doa-doa mereka inilah yang menguatkan aku sampai hari ini. Aku ya alhamdulillah masih diberikan kepercayaan oleh Allah, yaitu dengan adanya kemudahan rezeki. Dan alhamdulillah tidak pernah putus, walaupun sekecil apapun itu aku selalu mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan kepada aku. Ya itulah wujud kasih sayang Allah kepada aku. Tadi yang gue sebut soal orang mampu dengan maharnya. Iya. Pengertian mahar itu kan sebagai persyaratan yang mungkin turun dari mungkin wasik atau apalah. Ya, oke. Artinya itu kan mahar itu kan tentu disesuaikan, biasanya disesuaikan dengan problem. Betul, disesuai kalau dengan kesulitan, tingkat kesulitannya, betul. Nah, maksudnya gini, pernah nggak terjadi satu peristiwa itu di mana seseorang yang tidak mampu, Iya. begitu Felin mengajak, Felin menuduhkan kepada orang itu atau menyarankan beli ini yang kira-kira orang itu nggak sanggup, kira-kira solusinya apa tuh? Alhamdulillah, aku selalu gini. Ketika kamu nggak mampu, ya udah. Ya misalnya berapapun itu kan harus ada yang keluar ya. Artinya ketika aku melihat orang itu bisa punya mobil misalnya, ada rumah, kecuali kalau emang orang itu nggak mampu sama sekali, atau gubuk ya rumahnya, atau dia emang bener-bener yang nggak berdaya, baru aku akan memberikan. Itu udah menjadi hak aku. Artinya sudah menjadi kewajiban aku untuk menolong dia dengan uang yang aku miliki. Kalau memang dia misalnya dengan kondisi dia kelihatan mampu tapi memang dia tidak punya uang kondisinya, aku selalu bilang berapapun yang kamu punya sekarang nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu mampu, nanti kamu bisa cicil, bisa dicicil. Banyak orang yang mampu dan juga menyicil kepada aku. Dan aku selalu selalu berprinsipnya adalah ketika orang itu mampu membayar, berarti itu rezeki aku. Kalaupun misalnya di suatu ketika orang itu nggak mampu membayar ataupun dia lupa, ya udah, berarti itu kehendak Allah. Aku tidak pernah merasa harus aku tagih-tagih. Bahkan ada beberapa pasien aku yang di luar negeri yang memang sudah mampu dan menjanjikan sekian. Kalau dihitung-hitung ada 100 juta uang aku yang di pasien aku di luar negeri, tapi aku nggak pernah, terserah dia mau ingat syukur, nggak ingat pun ya itu ibadah aku kepada Allah. Dan yang penting aku tulus. Ketika di situ aku ngobatin orang tulus, ikhlas, disitulah ada kesembuhan, karena itu yang Allah janjikan kepada aku. Jadi makanya aku tuh setiap ngobatin orang maupun aku dalam bertingkah laku dalam keseharian tuh nggak boleh ngucap sembarangan atau nggak boleh ada rasa dendam. Itu yang terberat ya. Kadang-kadang kita manusia masih ada rasa kesel gitu, kadang-kadang suka ngedumel. Nah itu aku harus bisa meredam itu semua. Alhamdulillah, tantangan buat aku itu. Selanjutnya gini, praktek jasa di dunia spiritual itu, ini kan sekarang lagi tren. Iya. Bahkan kemarin-kemarin saya coba berselancar, ada orang korban sakit hati, akhirnya tiba-tiba jadi seperti praktisi paranormal. Semuanya serba ada bandrol. Ada bandrol, ya. Konsultasi jenis-jenis ya. Ini mau produk ini harganya sekian. Semua udah tertera semua di akun sosmed. Betul. Nah, buat kalian sendiri melihat yang memang seperti itu, seperti apa? Konten itu komersil, itu gimana, Fer? Kalau menurut aku nggak ada rasa gimana gitu atau biarin deh tuh ini urusan ya, kalau menurut aku pribadi itu sah-sah aja. Setiap orang kan punya metode yang berbeda, tapi ingat ya, segala sesuatu hal yang terukur dengan materi itu pasti tidak akan lama.
ya, karena ini hukum alam itu akan berlaku bagi siapapun itu, manusia sekalipun, bahwa Allah itu dan semua disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya alam itu akan bekerja untuk kita ketika kita berbuat baik dan ikhlas. Yang penting kita hatinya bersih aja, pikiran kita bersih aja, mengucapkan yang baik-baik dan mendoakanlah orang yang baik-baik. Adapun orang yang memiliki itu tadi ya praktek-praktek, dan kebanyakan ya alhamdulillah kebanyakan pasien aku tuh udah berobat habis ratusan juta, bahkan habis ada yang miliaran di Saudi ya. Dan dia juga paranormal yang cukup terkenal dan pasiennya banyak, ternyata dia tidak sembuh-sembuh hanya dengan mengeluarkan, terserah dia mampunya berapa, karena dia dari Saudi juga ongkosnya banyak ya. Akhirnya alhamdulillah bahkan susu pun bisa keluar dengan sendiri dan disaksikan dia sendiri ya, dengan tanpa harus yang ilmu kiat atau baca rapat. Enggak, aku cuma cukup berdoa kepada Allah, minta petunjuk Allah, cuma ya udah ambil bahan-bahannya dia yang menyiapkan, karena kita biasanya kan lewat video call ya alhamdulillah. Dan dia tuh terkejut, tadinya dia hampir mau operasi ya, ternyata loh kok dengan ramuan yang dia buat sendiri, aku cuma mendoakan, oh tiba-tiba kok keluar dengan sendirinya. Alhamdulillah itu suatu kepuasan buat aku, dan disitulah aku merasakan ya Allah, Allah itu ya Rahman ya Rahim. Allah itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ingat ya, sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, ketika seseorang sudah kayak orang tadi ya, ngobatin orang dengan nafsu duniawinya, niscaya itu tidak akan ada hasil apapun. Tapi ketika kita mengobatin dengan ketulusan, dan apapun yang diberikan orang itu dengan semampunya dia, artinya ada niat dia untuk berobat dan untuk menyembuhkan penyakit ini, berarti disitulah akan turun karama Allah. Itu yang aku percayai, dan itu yang diajarkan kepada aku dari leluhur aku. Itu yang selalu, karena aku dalam mengobatin itu bukan aku sendiri ya, kayak misalnya ada orang saya sakitnya begini-begini, orang terutama orang-orang yang kaya ya, misalnya kita sebut orang yang mampu ya, orang yang memang berkecukupan. Dan aku tuh bukan langsung, tidak seperti orang langsung oh ya udah 100 juta, tidak. Aku tuh ngukurnya gini, karena nggak boleh juga kurang, nggak boleh juga berlebihan. Sesuatu hal yang berlebihan itu nantinya akan kena ke badan kita sendiri. Dan kalau misalnya sesuatu hal yang kurang pun kita juga nggak mau rugi, karena ini berkaitan dengan orang itu sendiri. Contoh misalnya Mas Kiki, misalnya Mas Kiki minta bantuan sama aku, Mas Kiki punya perusahaan sini, Mas Kiki nanya berapa, aku cukup ambil air wudhu, bermunajat kepada Allah, aku akan bersujud di kaki Allah, dan aku bilang ya Allah, orang ini minta tolong kepada aku, dia mau menyelesaikan masalahnya ini. Berapa? Aku ditanyain berapa itu aku bingung, karena kapasitas berapa itu nominal kan tidak terhingga. Disitulah aku bermunajat, diam sejenak, baru nanti aku mendengarkan, entah lewat intuisi aku atau suara itu biasanya ada, misalnya 15 nanti aku hitung lagi. Itu ada hitungan Jawanya. Kita hitung dengan secara prosesi Jawa, primbon Jawa. Kalau itu jatuhnya dunia atau lunggu atau sri itu bagus. Tapi kalau jatuhnya lara berarti harus nambah lagi. Kita usahakan lagi. Dari 15 misalnya nggak mampu. Oke, kita turunkan lagi. Berapa yang jumlahnya pas sesuai dengan yang dia mampu. Makanya kita kalau ngobatin orang tuh bukan hanya nominalnya, oh misalnya 100 juta, tidak. Misalnya kita hitung 15 nanti turun lagi ke 13 sampai yang minimalnya itu berapa. Dan itu tuh biasanya minimal itu adalah bahan-bahan yang memang harus dia beli dan segitu. Dan itu tidak apa ya, istilahnya buat aku sendiri nggak ada gitu loh, nggak mendapatkan untung gitu ya. Tapi ya itulah tugas. Artinya aku di sini memiliki tugas dan memang diberikan amanat seperti ini, ya aku jalanin gitu. Untuk urusan mahar atau persyaratan berkaitan kebutuhan materi, ya, itu bahkan kamu harus bermunajat dulu, nggak langsung memutuskan sekian. Iya, aku selalu bermunajat karena aku takut salah. Karena ketika aku mendapatkan ini tadi, seperti yang aku bilang di awal, bahwasanya apa yang aku dapatkan adalah semesta alam dan juga atas doa aku yang terjawab dan diijabah oleh Allah ya. Dan di situ aku selalu mendapatkan nih. Ingat, sebagian rezeki kamu adalah rezeki orang lain. Jangan terlalu serakah dengan duniawi. Ini jalan menuju akhiratmu. Di situ aku menyimpulkan bahwa segala sesuatu hal yang berlebihan ketika kita sudah ngobatin orang terus tujuannya ke duniawi dan kita lupa dengan akhirat kita, di situ akan ada yang namanya azab. Nah, itu aku yang paling aku takutkan, itu yang selalu aku berpegang prinsip. Pernah kamu dapat pasien orang mampu nih? Ya. Kritis persoalannya, ya. Tapi malah dapat maharnya tuh murah, minta ampun. Alhamdulillah ada. Dan
beberapa, bahkan ada seleb-seleb TikTok ya, seleb-seleb ya, terus influencer juga ada beberapa influencer yang kita lihat ya udah mewah, sudah sekali live. Kalaupun turunnya kita minta sekian, pasti dia mampu. Iya. Tapi ketika kamu munajat malah Turun. ya, suruh beli ini aja, Iya. ya benda yang murah meriah gitu loh. Betul. Itu gitu ya? ada. Oke. Tergantung, karena gini, tingkat berapa biaya yang dikeluarkan seseorang itu adalah tergantung dari amal perbuatan kita sendiri. Misalnya Mas Kiki tertimpa masalah, tapi Mas Kiki orangnya suka dermawan, dengan lingkungan sering ngasih, misalnya Jumat berkah atau sering memberi, itu akan lebih ringan. Goib yang kita Iya, usahain deh ya. itu goib. Itu. Jadi tergantung dari tingkat bagaimana kebaikan yang kita lakukan. Itulah makanya aku bekerja, iya, bekerja dengan alam. Bahkan mahar itu sendiri bukan aku yang menentukan, tapi yaitu aku harus berdiam diri dulu, bermunajat dulu berapa, baru nanti aku mendapatkan sekian. Dan untuk pengobatannya pun bervariatif ya, masing-masing orang itu berbeda. Cuman kalau untuk proses pengobatannya yang jelas pertama itu biasanya aku lewat ruqyah dulu untuk pembersihan yang hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita dan dikeluarkan dulu energi negatifnya. Iya. Nah, Vel, menarik tuh. Yang terakhir soal spiritual. Kan berapa kali saya lihat kan waktu gua datang dulu, ada treatment kamu mengobati pasien itu dengan video call. Iya. Karena ini zaman modern. Iya. Kalau dulu kan udah kamu pulang aja nggak sih? Iya. Jadi itu orang hemat biaya nggak perlu datang di Jakarta. Betul. Iya. Video call, gimana sih orang kamu gini-gini? Banyak. Itu yang saya tanyain, itu proses energinya dengan video call pakai apa? Di filingnya kalau boleh dikasih tahu. Alhamdulillah sih kalau aku Langsung. ya alhamdulillah banyak ya, bahkan ketika aku melakukan itu awalnya aku sendiri tuh nggak yakin, jujur aku nggak yakin, tapi aku selalu ingat kata Allah, kun fayakun, yakin makalah jadi. Ketika kamu yakin dengan sesuatu hal, benda yang kamu pegang sekalipun, ketika kamu fokuskan ke situ bisa terbang, maka benda itu akan bisa terbang. Itu aku yakinku bahwa Allah itu ada, Allah itu ya Rahman ya Rahim, Allah itu dekat dengan kita. Ketika manusia merasa kecewa karena dia tidak bisa menemukan kedekatan dia kepada Tuhannya, di situ aku menemukan karomah, aku mendekatkan diri kepada Tuhanku dan Tuhanku mendekatkan diri pada aku dan selalu menunjukkan jalan kepada aku. Itu yang aku selalu rasakan. Jadi ketika aku pertama kali video call tuh aku juga bingung ya Mas ya, ini gimana ya reaksinya, mampu enggak gitu. Cuman ketika aku di saat aku nggak mampu, di saat aku ragu, tiba-tiba yakin kun fayakun, bismillah, baca al-fatihah, terus syahadat, terus sebut la ilaha illallah 3 kali, baca istighfar, kemudian ya udah kun fayakun al-fatihah, ya udah dengan itu baru kita bermunajat kepada Allah. Setelah itu baru ya udah dia menyiapkan air sendiri, dia menyiapkan bahan-bahan sendiri untuk ruqyahnya ya. Kemudian aku cukup membacakan doa-doa memang yang kayak al-fatihah, ayat-ayat pendek ya, dimana ya udah tiba-tiba orang itu muntah-muntah sendiri, keluar energi sendiri, baru setelah itu disuruh mandi itu gunanya adalah untuk membersihkan sisa-sisa energi negatif yang ada di tubuhnya. Kemudian setelah dia sudah mandi, baru nanti aku akan melihat mana nih bagian tubuh terlemah yang memang sering sakit ataupun sering dimasukin bangsa jin. Karena gini, tingkat sakit orang itu terkadang sakit fisik ya, itu terkadang bukan sakit fisik awalnya, sakit karena dia mungkin kurang ibadahnya sehingga banyak di dalam pikirannya itu pikiran negatif ya, tekanan, depresi, itu adalah pengaruh dari jin ya. Depresi itu salah satunya adalah pengaruh dari bisikan jin. Nah, makanya aku tuh anti banget yang namanya menyerah, anti banget yang namanya stres. Karena menurut versi aku itu sebenarnya itu pekerjaan jin gitu. Betul. Itu aku belajar karena dari beberapa peristiwa dari klien aku, di mana dia masih muda, dia sekolah, ganteng kayak Ridho Roma, ternyata dia depresi. Ternyata pas aku, ternyata dia ada yang dominan di sini. Dia ternyata terpengaruh oleh bisikan-bisikan iblis. Ini bukan jin lagi, tapi iblis. Ada di YouTube aku, di Diary Felincu, bahkan dia anak orang ada. Karena aku menganggap dia, aku akhirnya men-treatment dia sebagai anakku.
pada akhirnya sekarang dia sembuh, bisa sekolah, bisa sepeda, bisa diajak ngomong juga dia lancar. Nah, aku nggak mau kejadian kayak salah satu artis kita yang meninggal, yang model itu, yang depresi di Kalibata jatuh. Ya. Itu kan salah satu temen, ya temen, tapi kita nggak deket memang. Nah itu salah satunya adalah pengaruhnya jin. Ketika ya Novi, ketika seseorang itu kena pengaruh jin, bahkan dia lupa apa yang dia lakukan, sehingga apa? Di situ kayaknya indah, terjun bebas. Itu jin. Itulah bangsa jin menguasai tubuh manusia lewat pikiran-pikiran, lewat hawa nafsu, lewat duniawi. Makanya aku tuh nggak terlalu, aku suka dengan semuanya, tapi aku pun ada batasan tersendiri. Nah, terakhir soal spiritual, pasarnya kok, maksudnya pasiennya Velin nih, dominannya persoalan pribadi atau menyelesaikan persoalan bisnis gitu. Oh, gue pengen ngedolin ini, bukan hutang piutang ya, bukan hutang piutang. Banyak. Gue punya bos ini belum, gimana Bu? Ketunda-tunda dulu Bu. Banyak, alhamdulillah. Banyak dari pebisnis juga banyak, hampir berimbang ya, variasi. Masalah putus cinta sampai balik lagi, masalah perselingkuhan sampai balik lagi. Ini yang lagi aku sekarang jalanin adalah salah satu anggota DPRD yang aku tidak perlu sebut namanya, dan dia kan dari urutan 9 kemarin, karena dia kan aku saranin sebelum mencalonkan datang gitu kan, buka aurat. Ternyata dia nggak bisa, dan di titik akhir setelah pencoblosan dia datang, dia di urutan 9, bisa nggak di urutan ke-1 atau kedua, dan itu jauh banget suara dia di angka 200 mas. Sekarang dari 9 naik ke angka 5. Nah, ini aku lagi mengupayakan supaya dia gol. Itu makanya kalau sudah seperti ini, ya itu puasa aku, dan setiap malam kita nggak putus, nggak berhenti untuk bermunajat kepada Allah dan minta. Ya, tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Allah, hanya keajaiban Allah yang bisa merubah itu semua. Berarti berimbang. Ya. Nah, oke. Ini pertanyaan terakhir di luar spiritual. Baik. Masih kepengen eksis nggak di dunia keartisan Velin? Artinya kalau nyanyi itu belum populer, tapi kalau kayak di dunia acting, kayaknya gue pernah baca satu artikel lo pengen mengeksplorasi kemampuan acting lo. One day kalau misalnya kamu pengen main berperan on film gitu, kira-kira peran apa sih yang challenging gitu loh, yang sesuai dengan notabene pribadinya Velin gitu? Challenge-nya adalah aku suka acting ya. Acting itu emang udah sebagian dari apa ya, kategori apa ya, dalam keartisan aku tuh semuanya, iklan, acting, nyanyi, DJ, semua aku cakup. Bahkan sekarang yang terbaru adalah dalam spiritual, yaitu suatu gift buat aku. Tapi yang profesi aku tetap sebagai seorang entertainment atau seorang aktris, dengan pijatan aku ya masih dengan pijatan yang berkelumit dengan film, musik, dan juga iklan dan lain-lain, modeling ya. Karena kamu di tahun ini dalam keinginan atau doanya kamu mungkin pernah terbesit ya, dari Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, ada nggak satu goals kamu tuh pengen main film lah? Ada, alhamdulillah. Doain mudah-mudahan nanti habis lebaran ya ada kabar baik. Makanya itu aku ada di sini atas undangan dari teman dan sahabat dari suami aku. Kita disuruh ke sini, suruh untuk ya menghadiri premier acara filmnya, dan mudah-mudahan sukses buat film Boninya. Dan ya insya Allah nanti selepas Idul Fitri ya, ya setelah April ya, selepas Idul Fitri dia akan ada film horor. Doain, tapi horornya juga action, masih berkilat dengan action fighting ya, dan itu suatu tantangan buat aku untuk bisa bergulat di dunia fighting. Bagus, sip.